Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya dan kita semua agar kita dapat dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tidak lupa kita haturkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat tersebut dapat menghantarkan kita bersama dengan beliau di dalam surga nantinya. Perkenalkan, nama saya Serli Permita. Saya berasal dari kelas 1F, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Izinkan saya untuk kali ini menyampaikan sebuah kultum yang telah ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bu Dwi, selaku dosen mata kuliah Akidah Akhlak yang berjudul Berkurang dan Bertambahnya Iman. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai bertambah dan berkurangnya iman, akan lebih baik jika kita mengetahui dan mengingat kembali apa itu pengertian dari iman. Nah, secara bahasa, iman memiliki arti percaya. Namun, secara istilah, iman yaitu diyakini melalui hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan atau perbuatan yang kita lakukan. Dalam membahas bertambah dan berkurangnya iman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebutkannya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Shadaqallahul azim, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Surah Al-Anfal ayat 2. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa iman itu pada nyatanya telah disebutkan dalam Al-Quran akan mengalami proses naik dan turun. Ketika kita berbicara mengenai iman, maka tentunya tidak dapat dilepaskan dari umat muslim. Iman merupakan pokok permasalahan setiap umat muslim. Setiap umat muslim akan berlomba-lomba dalam meningkatkan atau menaikkan imannya. Dengan keimanan, seseorang hamba dapat mencapai tingkat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan keimanan juga seorang hamba dapat berada pada titik yang paling rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keimanan itu sendiri dapat menentukan kita, entah kita nanti akan masuk ke dalam surga atau neraka, entah kita nanti akan mendapatkan siksa atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam sendiri, iman dikenal dari berbagai tingkatan, yaitu yang pertama adalah Muslim, yaitu tingkatan yang paling rendah, yaitu seseorang mengaku Islam dan hanya sebatas mengakui tanpa melakukan dengan amal perbuatannya. Yang kedua adalah mukmin, yaitu orang yang beriman dan mengkaji syariat Islam sehingga ia meningkatkan wawasannya mengenai Islam. Yang selanjutnya adalah muhsin, yaitu orang yang memperbaiki segala perbuatannya agar menjadi lebih baik dan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu mukhlis, yaitu orang yang ikhlas dalam beribadah dan hidupnya hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang terakhir adalah tingkatan yang paling tinggi dan merupakan tingkatan yang sulit untuk dicapai oleh seorang hamba, yaitu orang yang bertakwa atau mutakin, yakni orang-orang yang meyakini Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tingkatan ini yang paling susah untuk dicapai seorang hamba adalah karena kita sebagai seorang manusia tentunya tidak lepas dari nafsu dan godaan-godaan setan dan membuat kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan tingkatan-tingkatan yang ada pada tingkatan-tingkatan iman yang ada pada Islam. Dalam Al-Quran, kata amal soleh akan selalu disandingkan dengan iman, karena amal soleh merupakan bentuk nyata dari keimanan seseorang. Jadi, apabila kita ingin mengukur seberapa meningkatnya tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghitung atau mengingat kembali amal soleh kita yang kita lakukan pada hari ini, yaitu apakah semakin berkurang dari hari yang kemarin atau bahkan semakin bertambah. Amal soleh ini sendiri dapat menjadi gambaran dari iman kita karena merupakan bentuk perwujudan nyata dari iman kita. Iman tersebut dapat bertambah dengan beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalnya, kita lebih dalam mempelajari mengenai Islam, sehingga kita tambah meyakini tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa meningkatkan iman kita misalnya dengan sering baca Al-Quran atau sering mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Nah, selain meningkatkan iman, kita juga akan membahas mengenai menurunnya iman. Ketika kita membahas mengenai menurunnya iman atau melemahnya iman, maka penyebab utamanya adalah maksiat. Ketika seseorang banyak melakukan maksiat, maka dapat dipastikan keimanannya akan berkurang, entah itu secara keseluruhan atau secara perlahan-lahan. Maksiat ini sendiri dapat diumpamakan sebagai penyekat antara iman dan amal soleh, yakni maksiat ini berada di antara iman dan amal soleh. Nah, maksiat inilah yang nantinya akan menyebabkan kita semakin jarang atau semakin susah untuk melakukan amal soleh karena iman kita yang semakin menipis tadi. Nah, dalam pertahankan iman kita atau meningkatkan iman kita dari maksiat yang menyebabkan iman kita terkikis, berkurang, atau bahkan menghilang, yaitu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah yang pertama, seperti yang sudah dikatakan, bahwa kita hendaknya mempelajari ilmu yang bermanfaat mengenai Islam. Dengan mempelajari Islam, maka secara tidak sadar kita akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan cara kita selalu mengingat atau bahkan meresapi Asmaul Husna. Setiap nama-nama Allah tentunya memiliki arti yang sangat mendalam bagi umat muslim. Dengan meresapinya, maka juga akan meningkatkan atau menambah keimanan kita selaku umat muslim. Yang ketiga adalah dengan membaca Al-Quran secara terus-menerus. Apabila kita terus-menerus membaca Al-Quran, maka tidak menutup kemungkinan hidayah akan masuk ke dalam hati kita melalui Al-Quran atau ayat-ayat yang kita baca, sehingga juga akan dapat meningkatkan keimanan kita. Yang selanjutnya adalah, yang keempat adalah mengikuti siraman rohani atau acara-acara keagamaan, misalnya dengan mengikuti majelis taklim. Dengan mengikuti majelis taklim, seorang muslim dapat meningkatkan keimanannya karena selalu mendengarkan syariat-syariat yang disampaikan oleh penyaji dakwah tersebut. Yang selanjutnya adalah kita
berteman dengan orang-orang yang paham atau berusaha memahami Islam, sehingga nantinya apabila kita melenceng dari syariat atau agama Islam, maka teman kita tersebut akan mengingatkan kita dan akan kembali menambah keimanan kita dengan cara memberi nasihat atau yang lainnya. Baiklah, kesimpulan dari pidato atau kultum saya ini yaitu marilah sama-sama kita mendekatkan diri dan menjaga iman kita agar selalu meningkat dengan cara menjauhkan diri dari maksiat yang dapat mengikis atau menghilangkan iman kita selaku umat muslim, sehingga nantinya apabila iman kita terus meningkat, kita dapat mencapai tempat yang tertinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kesalahan dan kekurangan tersebut berasal dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.